Apakah sudah di slideshow? Sudah ter-slideshow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, pembimbing pembimbing lapangan dan pembimbing UNJ, yang terhormat Dr. Profesor Dr. Setiabudi MSc, yang terhormat Ibu Dr. Suci Wenarsi, Dr. Muhammad Hamzah, dan Dr. Jumaida. Kami dari tim Fotokatalis akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami di Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset Inovasi Nasional. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Aisyah Turida, saya sendiri Muhammad Ali Rizky Maulana, dan Muhammad Raihan Rauf. Nah, berikut tim foto katalis. Selanjutnya Ya, akan dijelaskan oleh selanjutnya, Ais. ya, makasih. Selanjutnya yaitu kenalan singkat BRIN. Next. BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan lembaga pemerintah dan kementerian yang didirikan untuk mengkoordinasikan dan memajukan sektor riset dan inovasi di negara Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan riset inovasi. Tujuan didirikannya BRIN antara lain adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di bidang riset inovasi, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di sektor ini, serta mempercepat transformasi hasil riset menjadi inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BRIN sendiri bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah daerah, yang tujuannya untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, di BRIN ini memiliki 12 organisasi riset. Nah, kami ini berada di organisasi riset nanoteknologi dan material di Pusat Riset Fisika Kuantum. Oke, selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Jadi waktu yang digunakan selama PKL itu dijadwalkan pada selama 4 bulan yang dimulai dari tanggal 4 September sampai 31 Desember. Nah, terus untuk teknis PKL sendiri itu dilakukan pemaparan oleh dosen pembimbing dari BRIN sendiri mengenai instrumen karakterisasi yang akan digunakan sebanyak 2 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, untuk tempat pelaksanaannya itu ada di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, dan pembelajaran ini dilakukan di gedung Pusat Riset Fisika Kuantum, gedung 442 di lantai Gamma atau lantai 3. Next. Nah, selanjutnya kegiatan MBKM. Di sini kami akan menjelaskan apa saja kegiatan yang kami lakukan. Di antaranya, poin-poinnya itu kami melakukan sintesis film tipis, kemudian kami belajar tentang teknik analisis data XRD, teknik analisis data PSM, dan eh, teknik analisis Raman PL. Kemudian di akhir kami juga belajar tentang teknik penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Nah, untuk lebih rincinya, sebagai berikut, kami mensintesis film tipis ini. Sebelum mensintesis film tipis, kami eh, menyusun studi literatur, kemudian menyampaikan matriks dan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Lalu kami melakukan sintesis film tipis sesuai dengan rancangan yang sudah disusun. Eh, Selanjutnya, kami melakukan uji elektrokimia untuk mengoptimasi elektrodeposit dari sampel yang kami akan uji di BRIN. Berikutnya kami juga belajar teknik analisis XRD, di mana kami diberikan kuliah tentang materi XRD, cara mengolah data XRD dengan software GISAS, dan interpretasi data. Nah, berikutnya kami ditugaskan untuk latihan mengolah data XRD, kemudian setelah itu kami melakukan pendampingan pupuk dan XRD sampel kami, dan berikutnya kami mengolah data XRD sampel kami dan mempresentasikannya di eh,
forum diskusi di BRIN. Sama dengan belajar tentang teknik analisis data PSM juga, kami juga diberikan kuliah terlebih dahulu, latihan, terus mengolah data sendiri dan mempresentasikan hasil olah data. Begitupun dengan eh, data Raman dan PL, kami juga diberikan kuliah terkait Raman dan PL, kemudian pendampingan pengukuran, plotting data, dan diskusi hasil analisis. Nah, ini teknik penulisan paper, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami diberikan kuliah tentang bagaimana cara mempersiapkan paper, membuat paper logic, dan presentasi paper logic. Nah, selain itu, kami juga eh, diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa kolokvium dan seminar-seminar yang ada di Badan Riset eh, di BRIN, tepatnya di eh, Pusat Riset Fisika Kuantum. Ya, lanjut ke proyek penelitian. Nah, penelitian saya dengan judul analisa pengaruh pH terhadap perubahan fasa film tipis CO2O yang disintesis melalui metode elektrodeposisi. Selanjutnya. Nah, ini dilatar belakangi oleh sifat fisik dan optik CO2O yang unik, yaitu dengan celah pita 2 hingga 2,6 Rutherford masuk dalam celah pita sempit. Lalu CO2O ini juga memiliki sifat yang tidak beracun, gaya rendah, sedia melimpah, dan penyerapan di wilayah cairan tampak yang tinggi. Nah, dari sifat-sifat atau karakteristik tersebut, maka material CO2 ini dapat memiliki potensial dalam berbagai aplikasi seperti fotodegradasi, aplikasi solar surya, sensor gas, dan perangkat elektronik. Nah, untuk mensintesis CO2O ini ada berbagai metode. Nah, salah satunya adalah metode elektroposisi, di mana metode elektroposisi ini masuk metode sederhana yang menggunakan suhu rendah atau suhu ruang dan tambah vakum. Dan kemampuan untuk mengontrol ketebalan film, morfologi, dan komposisinya ini mudah disesuaikan dengan parameter dan komposisi. Nah, salah satu parameter yang penting gitu dalam mempengaruhi karakteristik elektrodeposit CO2 ini adalah nilai pH larutan elektrolit. Nah, dengan pengembangan karakteristik ini dapat mengoptimasi efisiensi kinerja material CO2O. Selanjutnya, ada perumusan masalah penelitian saya itu yang pertama, bagaimana pengaruh pH CO2O terhadap fasa dan morfologi yang disintesis menggunakan metode elektroposisi. Kedua, bagaimana karakteristik sifat optik CO2O dengan variasi pH hasil sintesis menggunakan metode elektrodeposisi. Dan tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis perubahan fasa dan morfologi CO2O hasil sintesis menggunakan metode elektrodeposisi pada variasi pH, dan untuk menganalisis karakteristik sifat optik CO2O hasil sintesis menggunakan metode elektrodeposisi pada variasi pH. Selanjutnya. Nah, berikutnya proyek penelitian saya yang berjudul Evolusi Fasa dan Sifat Optik Elektrodeposit CO2O yang disintesis dengan metode elektrodeposisi dan variasi pH dan penyinaran cahaya tampak pada temperatur ruang. Latar belakangnya, CO2O merupakan salah satu material yang digunakan di berbagai aplikasi seperti produksi hidrogen dengan metode fotoelektrokimia, kemudian ada juga dengan digunakan sebagai fotodegradator untuk limbah organik, digunakan untuk reduksi CO2, digunakan di baterai lithium ion, solar cell, dan sensor gas. Nah, karena digunakan di berbagai aplikasi, tentunya metode sintesis CO2O ini menjadi penting. Nah, ada beberapa metode sintesis CO2O. Di sini disebutkan ada chemical vapor deposition, oksidasi thermal, sputtering, dan spray pyrolysis. Nah, keempat metode tersebut tidak efisien karena memerlukan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan operasional alat yang rumit. Nah, sebagai contoh, di sini ada tabel parameter dari metode chemical vapor deposition yang menggunakan suhu yang tinggi, juga tekanan yang tinggi. Nah, metode elektrodeposisi dapat menjadi preferensi karena metode ini dapat dilakukan di kondisi ambien, kemudian operasional alat yang mudah, dan biaya yang relatif murah.
Nah, selain itu, morfologi, kritikalitas, struktur, dan sifat optik elektrodeposit Cu2O ini dapat diubah dengan mengatur parameter reaksi seperti pH elektrolit. Nah, berdasarkan penelitian Kalibuola et al. Dan Rahala et al., kondisi asam dan basa ini mempengaruhi karakteristik elektrod deposit Cu2O, di mana kristalinitas Cu2O ini dipengaruhi oleh pH, di mana ukuran butir menurun seiring dengan naiknya pH dan struktur kristal ini berubah dari oktahedral menjadi kubik seiring dengan meningkatnya pH. Nah, begitu dengan Rahel et al. Yang melaporkan bahwa pH asam dan basa ini berpengaruh sedikit terhadap sifat optik dan berpengaruh besar pada perubahan bentuk morfologi. Namun begitu, sintesis studi tentang pengaruh pH elektrolit terhadap karakteristik elektrodeposit Cu2O ini terbatas pada suhu yang sintesis yang relatif tinggi. Nah, suhu sintesis Cu2O rata-rata yang kami temui adalah 45 sampai 75 derajat Celcius. Nah, mengapa suhu tinggi ini dipilih? Karena suhu tinggi ini dapat meningkatkan laju elektrodeposisi. Nah, laju elektrodeposisi yang cepat ini dapat menghasilkan ketebalan lapisan optimum dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian tantangan sintesis di suhu ruang adalah laju elektrodeposisi yang rendah, seperti ditunjukkan pada tabel 2, di mana pada suhu 25 derajat Celcius, laju deposisi CO2O sangat rendah, hanya sebesar 0,89 miligram centimeter persegi per jam. Sedangkan pada suhu 75 derajat Celcius, laju elektrodeposisi meningkat drastis sebesar 16,85 miligram centimeter persegi per jam. Nah, untuk meningkatkan laju elektrodeposisi ini di temperatur ruang, kami menggunakan metode photo-assisted electrodeposition, di mana metode ini menggunakan sinar iridasi dalam proses reaksi elektrodeposisi, karena material eh, Cu2O merupakan semikonduktor, maka ketika sinar diiridasikan ke lapisan, terjadi eksitasi elektron, di mana eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi ini eh, dari pita konduksi ini kemudian ditransfer ke antarmuka elektroda elektrolit yang dapat berpartisipasi pada reaksi reduksi Cu2 plus menjadi Cu2O. Nah, ada pun rumusan masalah eh, dari penelitian saya, yaitu bagaimana pengaruh pH larutan elektrolit terhadap transisi fasa, kristalinitas, morfologi, dan intensitas elektrodeposit yang disintesis dan pencahayaan di suhu ruang. Maka tujuan dan manfaatnya, tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pengaruh pH larutan elektrolit terhadap transisi fasa, kristalinitas, morfologi, intensitas PL yang disintesis dan pencahayaan di suhu ruang. Untuk manfaatnya, ini memberikan pemahaman tentang pengaruh pH larutan elektrolit terhadap sifat-sifat elektrodeposit yang disintesis dengan pencahayaan di suhu ruang. Oke, selanjutnya ada penelitian yang saya lakukan di mana perubahan morfologi film tipis CO2O tropik kobalt yang disintesis melalui elektrodeposisi dengan variasi konsentrasi kobalt di bawah radiasi cairan. Next. Di latar belakangnya itu dibandingkan dengan beberapa fotokatalis lain seperti TiO2, ZnO, PO3, material dari CO2O ini mempunyai beberapa keunggulan seperti speed gap yang tidak terlalu besar, terus melimpah di bumi dan tidak beracun. Namun CO2O ini masih tidak stabil, di mana rawan terjadi rekombinasi dan mudah teroksidasi menjadi CuO pada pemakaian jangka panjang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas dari CO2O ini seperti kontrol struktural, transfer dan doping. Nah, doping ini dapat meningkatkan efisiensi semikonduktor karena dapat mengurangi rekombinasi dari elektron hole yang dihasilkan oleh cahaya, di mana untuk mengoptimasi dari
material ini akan dilakukan sintesis dengan radiasi sinar cahaya tampak karena akan mempercepat laju pertumbuhan partikel yang berkualitas baik dan tebal tanpa memerlukan suhu yang tinggi dan untuk pada kinerja yang optimal terhadap perubahan morfologi akibat penambahan konsentrasi doping. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi doping kobalt terhadap morfologi dan struktur film tipis CO2-CO, dan bagaimana pengaruh radiasi cahaya tampak pada elektroliposisi film tipis CO2-CO. Tujuan dan manfaatnya ini untuk mengidentifikasi perubahan morfologi dan struktur CO2-CO dengan penambahan variasi konsentrasi kobalt menggunakan teknik sintesis elektrodeposisi di bawah radiasi cahaya tampak sehingga didapatkan deposisi tebal dan optimal tanpa membutuhkan suhu tinggi dan waktu yang lama. Yang masuk ke tinjauan pustaka yang pertama adalah material yang akan kami buat yaitu tembaga satu oksida atau CU2O. Nah, tembaga satu oksida ini merupakan salah satu material semikonduktor tipe P yang dapat disintesis dengan ukuran nanopartikel. Tembaga satu oksida ini adalah salah satu jenis tembaga oksida yang memiliki struktur kristal kubik seperti di gambar dengan konsentrasi 4,26966 angstrom. Lalu tembaga satu oksida ini memiliki celah pita yang sempit, itu sekitar 2-2,6 angstrom volt. Nah, dengan kelebihan ini, CU2O ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Selain itu, CU2O ini memiliki sifatnya ramah lingkungan, biokompatibel, tidak beracun, dan mempunyai sifat absorbansi yang baik dalam spektrum cahaya tampak. Selanjutnya ada doping kobalt. Seperti yang tadi saya bilang, doping kan dapat meningkatkan efisiensi dari CO2O. Tapi kenapa dipakai doping kobalt? Karena yang dari pertama dulu kita harus tahu definisi dari doping. Doping itu adalah penambahan atom ke semikonduktor untuk mendapatkan karakteristik material yang diinginkan. Terdapat beberapa penelitian terkait doping doping CO2O menggunakan lithium, mangan, zinc, kobalt, dan aluminium, dan didapatkan doping kobalt ini dapat memasuki isi semikonduktor tanpa mengubah struktur secara signifikan, tetapi dapat mempengaruhi sifat-sifat dari bahan dan dapat mempengaruhi serta struktur permukaan tergantung dengan konsentrasi kobalt yang ditambahkan. Selanjutnya ada elektrodeposisi. Jadi elektrodeposisi adalah metode pengendapan logam di atas permukaan working elektrod dengan cara elektrolisis menggunakan larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini mengandung ion positif dan ion negatif. Mana prinsip dasar dari elektrodeposisi itu adalah penempatan ion di atas substrat yang akan dihabisi dengan cara elektrolisis. Itu menguraikan senyawa kimia dalam elektrolit dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, arus listrik yang mengalir dalam larut dan ini menyebabkan terjadinya reaksi kimia, yaitu reaksi penguraian ion dalam larutan, di mana ion yang positif akan bergerak ke working electrode. Nah, secara umum arus listrik ini dialirkan ke dalam larutan elektrolit itu melalui dari PT atau kotor elektrod, maka kation ini akan mengalami reduksi dengan menangkap elektron dan kation akan menuju working electrode. Nah, sumber arus akan mendorong elektron dari kontrol elektrod ke working electrode, dan elektron yang akan ditangkap oleh working electrode akan terdiamkan di permukaannya. Nah, dibandingkan dengan metode lain, elektrodeposisi ini mempunyai keunggulan seperti yang sudah tadi disebutkan, seperti proses sintesis yang mudah untuk mengontrol struktur bentuk dan morfologi tanpa memasukkan suhu yang tinggi. Next.
Nah, proses elektrodeposisi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH dan suhu, di mana derajat keasaman larutan elektrolit berpengaruh besar terhadap kristalitas, bentuk kristal, dan morfologi permukaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahal et al., terjadi perubahan bentuk kristal dan morfologi dari Cu2O, di mana pada pH asam kristal berbentuk oktahedral, sedangkan pada pH basa berbentuk kubik. Morfologi permukaan juga berubah dari sferikal menjadi piramida seiring dengan meningkatnya pH. Nah, selanjutnya ada faktor suhu, di mana suhu rendaman elektrolit mempengaruhi karakteristik dari film yang dideposisikan, seperti itu, ketebalan, ukuran, orientasi bidang, dan kristalitas. Nah, kenaikan suhu menyebabkan penurunan jumlah partikel dengan meningkatnya ukuran kristalit. Laju elektrodeposisi juga meningkat seiring bertambahnya suhu, dan laju deposisi yang cepat lebih diinginkan karena ketebalan optimum dapat dicapai dengan waktu yang lebih singkat. Tetapi suhu tinggi dapat menguapkan larutan elektrolit dan renggangan pada lapisan. Selanjutnya tentang metode fotoasis serta electrodeposition. Di sini terdapat gambar mekanisme reaksi pembentukan Cu2O dengan metode fotoasis serta electrodeposition, di mana pada gambar D ditunjukkan ketika lapisan Cu2O mulai terbentuk eh, karena adanya energi foton yang lebih besar atau sama dengan celah pita Cu2O, maka elektron akan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, elektron yang dari pita konduksi tersebut didorong ke antarmuka elektroda elektrolit melalui polarisasi eksternal, di mana elektron tersebut berpartisipasi pada reaksi reduksi Cu2 plus menjadi Cu2O. Nah, berikut ini terdapat gambar transien arus selama proses elektrodeposisi dengan penerangan, di mana ditunjukkan pada garis merah, dan tanpa penerangan ditunjukkan pada garis hitam. Dapat dilihat bahwa eh, pada garis merah dengan penyinaran, eh, arus yang dihasilkan eh, pada proses elektrodeposisi ini lebih tinggi dibandingkan tanpa penyinaran, dan eh, dapat dilihat untuk ketebalan lapisannya tanpa penyinaran hanya sebesar 2 mikrometer, sedangkan dengan penyinaran dapat mencapai sekitar 3,4 mikrometer. Nah, proses pertumbuhan film tipis Cu2O ini terdiri dari dua fase, di mana fase pertama ini pertumbuhan lapisan Cu2O yang dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, eh, proses pertumbuhan Cu2O dengan elektron tambahan dari proses eksitasi tersebut. Selanjutnya itu XRD atau X-ray diffraction, mana ini adalah karakterisasi sampel yang non-destruktif atau yang tidak merusak sampel. Prinsip dasar dari XRD ini adalah sinar X data mengenai material, lalu sinar X tersebut dihamburkan oleh elektron-elektron yang berada di sekitar inti atom. Nah, gelombang tersebut dipancarkan ke berbagai arah yang saling berinterferensi satu sama lain dan ditangkap oleh detektor. Nah, sifat interferensi ini ada dua, yaitu ada yang konstruktif, yang sama, dan destruktif, yang berlainan. Nah, pola difraksi yang dihasilkan itu adalah dari interferensi konstruktif sinar X. Nah, tujuan dari XRD ini adalah untuk menentukan struktur kristal dan susunan atom, serta memberikan informasi mengenai struktur, fasa, tekstur, radikalitas, dan lain-lain. Lanjutnya. Lalu spektroskopi Raman. Ini Raman merupakan fenomena pergeseran energi atau panjang gelombang. Jadi cahaya yang dari laser ini mengenai molekul dan berinteraksi dengan getaran molekul. Lalu gelombang cahaya ini akan dihamburkan dan ditangkap oleh detektor. Getaran molekul dalam sampel ini menyebabkan perubahan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Ada stochastic scattering dan anti-stochastic scattering. Nah, hamburan Raman yang dihasilkan ini dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai struktur dan sifat molekul. Jadi,
perubahan frekuensi getaran. Berikutnya tentang SEM. Eh, SEM ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa elektron primer yang dilepaskan dari elektron gun ini memberikan energi pada elektron di atom sampel. Nah, untuk menghasilkan elektron primer, sumbernya ini dapat dipercepat dengan memanaskan atau thermionik atau dengan menerapkan energi tinggi dalam rentang 1 sampai 40 kilo elektrovolt. Nah, elektron primer ini difokuskan untuk difokuskan menggunakan lensa medan magnet dan celah logam dalam kondisi vakum yang kemudian dipindai melintasi permukaan sampel. Nah, ketika berkas elektron primer ini menyentuh permukaan sampel, maka terjadi interaksi elektron dengan area dekat permukaan sampai kedalaman tertentu. Nah, interaksi antara elektron primer dengan elektron sampel atau spesimen ini menghasilkan beberapa sinyal, di mana sinyal ini digunakan untuk mengamati beberapa fenomena seperti backscattered electron ini dapat memberikan informasi tentang perbedaan fase yang terkandung. Kemudian secondary electron ini digunakan untuk menyelidiki topografi permukaan dan interaksi lain seperti hasil dari tumpukan eh, hasil dari ionisasi elektron ini dapat menghasilkan sinar X yang dapat membantu mengidentifikasi unsur-unsur dalam sampel. Berikutnya tentang fotoluminesensi. Fotoluminesensi ini ketika terjadi di material semikonduktor, eh, ini ada insiden foton atau excitation foton, di mana ketika foton diradiasikan ke semikonduktor, maka elektron akan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Kemudian elektron ini kembali ke keadaan dasar dengan eh, mengemisikan sebuah sinar atau foton dengan panjang energi tertentu. Nah, fotoluminesensi ini dapat memberikan informasi tentang sifat semikonduktor seperti celah pita, kemudian dari semikonduktor tersebut dan adanya defek atau cacat. Nah, pada prosedur penelitian saya, pertama yaitu sintesis dalam tipe CaO2O per pH. Di sini kita siapkan bahan larutan larutnya, itu ada CuSO4 metahidrat dan Na2SO4. Nah, kedua bahan ini dilarutkan dengan asam laktat, lalu dihomogenkan dengan magnetik steril. Lalu setelah mungkin di adjust pH dengan nambahan NaOH 0,96 molar dan di adjust sampai pH yang diinginkan, yaitu pH 4, 5, 6, dan 7. Lalu setelah sudah dicapai pH tersebut, dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquarius sampai tanda batas. Lalu setelah sudah jadi, dimasukkan ke sel elektroposisi dan disambung ke alat elektroposisi. Itu ada elektroda kerjanya itu ITO, lalu elektroda counternya plat PT, dan elektroda referensinya BBCL. Lalu uh, dilakukan parameter pada suhu ruang, lalu waktunya ada 2 jam dan tegangannya minus 0,3 volt. Berikutnya sama seperti AIS, saya menyiapkan larutan elektrod terlebih dahulu dengan beberapa parameter pH, pH 10, 8, 7, 6, dan 4, di mana perbedaan di sini saya menggunakan waktu yang lebih singkat dengan penyinaran di solar simulator di panjang gelombang saya tampak. Untuk prosedur sintesis CO2O, CO dengan fosfatit elektrodeposisi kurang lebih sama seperti Ali. Cuma bedanya saya ditambahkan variasi konsentrasi kobalt ada 0,2, 0,05, 0,1 dan 0,02 serta namanya sintesis selama 30 menit. Nah, setelah sampel tadi sudah jadi, kita dapat dikarakterisasi yang pertama yaitu dengan XRD. Fungsinya adalah untuk mengamati perubahan fase elektrodeposit sampai fase
yang terbentuk dan kristalinitas. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan SEM. Untuk spesifikasinya tertera pada layar, di mana fungsinya digunakan untuk mengamati morfologi dan topografi, di mana fitur EDS, point, dan mapping digunakan untuk mengamati komposisi unsur yang terkandung dalam elektrodeposisi. Selanjutnya, karakterisasi Raman, di mana instrumen yang digunakan adalah Raman spektrometer Horiba Scientific. Untuk sinar laser yang digunakan panjang gelombang 532 nanometer dengan rentang Raman SIP yang dipelajari itu 50 sampai 1000 cm per min 1. Sedangkan untuk fotoluminesensi menggunakan panjang gelombang eksitasi yang sama yaitu 532 nanometer dengan spektral fotoluminesensi yang dipelajari dalam rentang 532 nanometer sampai 800 nanometer. Nah, ini merupakan hasil rembasan di penelitian saya. Yang pertama yaitu hasil dari pola difraksi XRD yang menganalisis struktural. Ini dapat dilihat di gambar, yaitu pada pH 7, adanya puncak-puncak intensitas pada bidang 311, 220, 200, dan 111. Nah, ini merupakan struktur kristal yang bersesuaian dengan fasa material Cu2O. Lalu di pH 4 sampai 6 ini sama ya, di bidang 220, 200, dan 11 di fase Cu. Selanjutnya, ini hasil dari gambar SEM dapat menganalisis morfologi. Terlihat ini gambar A pH 4, B pH 5, C pH 6, dan D pH 7. Nah, dari pH 4 sampai ke 7 ini dapat dilihat perubahan ukurannya dari pH 4 yang kecil dan rapat dan pH 5 yang ukurannya semakin besar dan lebih lenggang, lalu pH 6 juga sama, dan pH 7 yang terjadi perubahan morfologi. Nah, dari pH 4, 5, 6 ini terbentuk morfologi nanosfer, dan pH 7 ini terbentuk polihedral. Nah, perubahan morfologi ini dapat disebabkan oleh peningkatan ion OH atau basa yang mengubah gaya tarik-menarik dan tolak-menolak sehingga mengendalikan pertumbuhan partikel. Selanjutnya, nah ini dari pengukuran gambar SEM tadi, hasilkan ukuran partikel. Sini pH 4 rata-ratanya sebesar 223 nanometer, lalu pH 5 248 nanometer, pH 6 447 nanometer, dan pH 7 623 nanometer. Nah, hasil ini dapat dilihat semakin meningkatnya pH, maka ukuran partikelnya juga semakin besar. Lalu ini hasil dari analisis EDS itu dapat mengetahui komposisi sampel. Diketahui sampel ini mengandung 4 unsur, yaitu ada tembaga, ada oksigen, ada indium, dan timah. Nah, indium dan timah ini merupakan substrat IPO. Lalu dapat dilihat di tabel pH 4, 5, dan 6 ini atom presentasi atomnya tembaga meningkat, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Cu atau tembaga ini semakin tinggi. Lalu di pH 7, elemen oksigen ini meningkat yang menandakan bahwa terbentuknya Cu2O. Lalu ada spektrum Raman, dapat dilihat di pH 7, ini teramati ada pergeseran Raman di 95, 218, dan 632 cm pangkat 1 yang mengkonfirmasi pembentukan fase oksida tembaga. Nah, dari spektrum tersebut, puncak Raman yang tinggi yaitu di 95 dan 218 cm pangkat 1 ini merupakan adanya mode vibrasi Cu2O order kedua. Lalu di puncak 632, puncak yang kelima ini menunjukkan adanya vibrasi getaran ultraviolet. Yang terakhir yaitu analisis
fotoluminesensi atau PL, terlihat di gambar eh, adanya puncak emisi yang teramati pada 590 nanometer. Lalu di pH 4-7 ini intensitas PL ini makin meningkat, yang menunjukkan bahwa peningkatan intensitas emisi peningkatan pH dapat meningkatkan intensitas emisi. Nah, kesimpulannya itu film tipis CO2O berhasil dilakukan menggunakan metode elektrofisi pada pH 7. Lalu hasil spektra XRD mengungkapkan terbentuknya dua fasa, yaitu fasa Cu dan CO2O. Gambar saya menunjukkan bahwa bentuk film tersebut mengalami perubahan dari ionosfer menjadi polihedral dan berubah dan butiran menjadi lebih besar dengan bertambahnya pH lautan. Spektrum Raman pada 95, 218, dan 392 cm-1 mengkonfirmasi pembentukan fase oksidat tembaga. Spektrum fotoluminesensi menunjukkan intensitas meningkat seiring meningkatnya pH. Hasil yang didapat oleh XRD, VSM EDS, dan elemen PL menunjukkan bahwa pH larutan memainkan peran penting dalam pembentukan fase struktur, morfologi, dan sifat optik film tipis CO2O. Berikutnya hasil dan pembahasan penelitian saya, di mana di sini dapat diamati pada gambar terdapat puncak dominan di pergeseran aman 95 cm-1. Ini merupakan fonon dari vibrasi molekul Cu2O. Fonon sendiri merupakan eh, vib- vibrasi akustik dari struktur kristal, di mana struktur kristal di sini yang diamati adalah struktur kristal Cu2O. Kemudian pada pH 7 dan 10 ini eh, di puncak pergeseran Raman 218 cm-1, ini merupakan fonon dari yang tertera. Kemudian eh, intensitas puncak di 218 ini eh, mengalami peningkatan dari pH 7 sampai pH 8. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian puncak di pH 8 dan 10 muncul puncak lemah di pergeseran Raman 630 cm-1. Ini menunjukkan karakteristik dari mode vibrasi inframerah yang disebabkan oleh oksigen vakansi. Kemudian dari pH 7 ini di spektra pH 7 ini dapat diamati bahwa intensitas Raman ini menurun drastis, baik di pergeseran Raman 95 cm-1 ataupun 218 cm-1. Hal ini terjadi karena ukuran butir dari uh, elektrodeposit yang disintesis pada pH 7 yang terlalu besar, sehingga dapat menurunkan intensitas aman. Kemudian berikut hasil dari karakteristik karakterisasi PSM, di mana di sini ada bentuk morfologi dan ukuran butir. Dapat dilihat pada gambar pH elektrolit ini berpengaruh besar terhadap perubahan morfologi elektrodeposit. Eh, Pada pH 7, morfologi partikel ini berbentuk oktahedral. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Pak Setiabudi. Kemudian struktur oktahedral ini mulai tertutup oleh partikel yang sedang tumbuh, yang strukturnya mirip dengan bentuk bakteri pada pH 8. Kemudian pada pH 10, struktur bakteri ini sepenuhnya menutupi permukaan eh, oktahedral. Kemudian pada pH 4 dan 6, ini struktur morfologinya identik, yaitu berbentuk spherical. Untuk ukuran partikel size-nya sendiri, ini diamati meningkat seiring dengan meningkatnya pH pada batas pH 7. Kemudian di sini ada hasil dari spektra EDX yang mengkonfirmasi bahwa pembentukan lapisan film Cu atau Cu2O ini terbentuk di atas lapisan substrat ITO, di mana dapat diamati keteraturannya pada pH asam. Konsentrasi Cu pada sampel ini meningkat drastis. Pada pH 4, persen berat dari Cu itu mencapai 90,9 dan atomik persennya itu mencapai 85. Kemudian
Sebaliknya, pada presentasi atom oksigen pada pH asam ini menurun drastis. Eh, Pada pH 4 hanya sebesar 3,2% untuk Wake persennya, untuk atomic persennya hanya 12,0%. Pada pH 10, presentasi presentasi atom oksigennya meningkat drastis, di mana presentasi oksigen pada pH 10, Wake persennya sebesar 16,4 dan atomic persennya sebesar 45,3%. 3%. Hal ini menunjukkan terdapat transisi atau perubahan fasa Cu di pH asam dan fasa Cu atau fasa logam oksida atau Cu2O di pH basa. Nah, menariknya nilai presentasi unsur ini berkaitan dengan karakteristik spektra Raman yang ditampilkan sebelumnya. Pada pH asam, puncak pergeseran di 218 cm satu ini tidak muncul. Hal ini disebabkan karena puncak di pergeseran nama tersebut mungkin dihasilkan dari mode vibrasi molekul yang diinduksi oleh ikatan atom CuO dalam isi kristal. Kemudian intensitas spektra Raman dari pH 7 sampai 8 ini meningkat di 218 cm-1 yang berbanding lurus dengan peningkatan persentase atom O2 dalam sampel. Nah, walaupun begitu, nilai NDX ini eh, tidak eh, sebetulnya tidak bisa menjadi acuan untuk pembentukan eh, fasa Cu atau Cu2O. Diperlukan karakterisasi lebih lanjut, yaitu analisis XRD. Kemudian untuk spektra PL, ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana eh, dari hasil analisis PL ini panjang gelombang eh, emisi itu diamati sebesar 604 nanometer, di mana intensitas PL ini meningkat seiring dengan meningkatnya pH sampai pH 8. Dan intensitas emisi yang kuat ini menunjukkan proses rekombinasi elektron hole dari eksiton yang kuat di rentang panjang gelombang tersebut. Nah, intensitas PL ini juga dapat menunjukkan kehadiran fasa semikonduktor, dalam hal ini Cu2O, karena PL ini eh, material semikonduktor. Nah, dari spektra PL dapat diamati pelebaran puncak. Nah, pelebaran puncak ini yang kami baca itu karena proses deeksitasi non-radiatif, di mana eh, peristiwa ini terjadi karena elektron yang tereksitasi kemudian kembali ke keadaan dasar, itu melepaskan fonon, bukan foton. Nah, fonon ini merupakan bentuk energi panas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi dari pelebaran puncak ini adalah ketidakhomogenan fasa. Dalam artian fasa yang terbentuk tidak hanya satu, eh, maka dari itu fasa yang terbentuk belum sepenuhnya murni CO2. Nah, kesimpulannya terdapat pengaruh pH elektron terhadap transisi fasa, morfologi, dan intensitas PL elektrodeposit Cu2O yang disintesis di suhu ruang dan kecahayaan. Bentuk morfologi berubah dari spherical, octahedral, dan bentuk Waberis sering dengan meningkatnya pH lautan. Nah, transisi fasa ini terjadi pada pH asam yang pada pH basa hasilnya fasa oksida tembaga meningkat pada sampel yang disintesis di pH basa. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan eh, dari penelitian saya, di mana pada gambar A itu CO2 murni didapatkan partikel yang berbentuk seperti buah beri dengan ukuran rata-rata partikel sebesar 516 nanometer. Nah, morfologi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganesan et al. Tahun 2021, di mana CO2O pada pH 10 itu berbentuk seperti piramid. Nah, terbentuknya morfologi seperti buah beri ini karena adanya radiasi dari cahaya tampak saat sintesis elektrodeposisi yang sesuai dengan penelitian oleh Kim tahun 2015, di mana morfologi film tipis CO2O yang terbentuk juga berbentuk seperti buah beri karena adanya radiasi cahaya tampak saat elektrodeposisi. Nah,
Saat doping kobalt ditambahkan sebanyak 0,002 molar pada gambar B, struktur piramid dari CU2O itu mulai tertutupi butiran seperti buah mili dengan ukuran rata-rata 900 nanometer. Hal ini terjadi karena kecepatan pertemuan partikel yang tidak merata akibat radiasi cahaya tampak yang dapat mempercepat laju elektrodeposisi tanpa memerlukan suhu tinggi. Nah, di mana suhu yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan keseragaman partikel seperti penelitian oleh Merchant tahun 2010, di mana bentuk spare dari CU2O didapatkan seragam ketika suhu total mencapai 80 derajat Celcius. Nah, pada penambahan konsentrasi kobalt sebesar 0,005 molar pada gambar C, struktur buah beri menjadi lebih rapat dan menutupi struktur piramid CU2O dan mulai terjadi aglomerasi antar partikel dengan ukuran rata-rata partikel 846 nanometer. Sedangkan pada gambar D, penambahan konsentrasi 0,01 molar, ukuran partikel buah beri yang menutupi permukaan jadi lebih kecil, yaitu sekitar 722 dan semakin merata. Nah, begitu pula dengan penambahan 0,02 molar, di mana ukuran partikel sebesar 534 nanometer beruntuk di semua permukaan tipis pada konsentrasi dua dari segmen DDX, di mana struktur piramid yang terlihat dari morfologinya sebagai samar-samar sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Benson. Nah, morfologi pada gambar D dan E tadi jadi lebih rapat karena konsentrasi elektrolit yang digunakan semakin tinggi, di mana konsentrasi akan mempengaruhi morfologi pertumbuhan kristal jadi lebih cepat dan pertumbuhan partikel menjadi lebih cepat juga. Next. Nah, dari hasil karakterisasi PDX didapatkan bahwa film tipis CO2O berhasil disintesis di atas substrat ITO pada tabel di mana terdapat unsur tembaga, oksigen, timah, indium, sama kobalt. Nah, pada penambahan 0,02 tadi diindikasi adanya unsur kobalt yang terbentuk karena konsentrasi yang ditambahkan sehingga terjadi pertemuan partikel kobalt di atas film CO2O. Nah, didapatkan presentasi CU dan O ini juga meningkat seiring ditambahkannya konsentrasi kobalt. Hal ini dikarenakan konsentrasi elektrolit yang digunakan seperti yang sudah saya katakan tadi akan mempengaruhi morfologi di mana pertumbuhan kristal jadi lebih cepat dan partikel semakin merata sehingga presentase dari CU dan O juga semakin tinggi. Adapun unsur kobalt yang terdeteksi sangat kecil yaitu 0,1% karena penambahan konsentrasi kobalt ini yang termasuk tergolong sedikit. Pada penelitian ganesan itu hanya didapatkan konsentrasi kobalt sebesar 5,1% pada penambahan 0,14 molar. Selanjutnya ada spektra Raman dari CU2O murni pada pH 10 dan CU2O CU dengan variasi konsentrasi. Nah, didapatkan bahwa peak Raman pada 95 dan 220 cm per merupakan tanda bahwa terbentuknya CU2O, tapi terdapat pergeseran yang tidak signifikan akibat penambahan konsentrasi doping, di mana pada CU2O pH 10 peaknya itu berada di atas berada pada 215 cm per satu. Nah, pada peak 340 dan 625 dikonfirmasi sebagai peak yang teridentifikasi, di mana hal tersebut menandakan bahwa tidak ada absorbasi atau pengotor lain sehingga CO2O CO berhasil dilakukan sintesis CO2O CO berhasil dilakukan. Nah, intensitas peak sampel doping pada spektra B, C dan D dan E di panjang gelombang 220, 380 dan 625 terus meningkat dengan tidak signifikan karena ukuran partikel yang kecil dapat meningkatkan intensitas peak yang terdeteksi. Next.
Jadi ada kesimpulannya, mana hasil yang bisa disimpulkan adalah penambahan doping kobalt dan radiasi cahaya tanpa pada kesampaian di jauh dari sumber uap dapat merubah morfologi sampel piramid dari satu jauh tertutupi dengan struktur partikel seperti bakteri sendiri dengan penambahan konsentrasi kobalt. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasi